Shalom saudara, saya percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Oleh itu pagi hari ini, mari kita puji Dia sebab Dia ajaib, Dia besar, Dia dahsyat dari semua yang ada. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita, bahwa Dia adalah Tuhan yang sungguh dahsyat. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kudus Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kudus, kudus Tuhan, surga bumi
semesta alam. Kudus, kudus, kudus Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita datang sekali lagi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kudus Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kudus Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Shalom, puji Tuhan. Kembali kita dapat bertemu di minggu keempat di bulan Agustus ini. Doa dan harapan saya, biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita semua. Amin. Dalam sharing saya di bulan yang lepas, saya telah membawa sebuah sharing yang bertajuk bagaimana Allah memperhati kita. Dan pada kali ini saya akan membawa sebuah sharing yang bertajuk bagaimana kita menangani kritikan secara positif. Apa itu kritikan? Dan kritikan yang bagaimana yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebenarnya setiap kritikan yang datang dalam hidup kita tidak semuanya buruk atau jahat. Walaupun ada kritikan yang tidak beralasan, tetapi kita tidak dapat menghindari diri dari kritikan itu tersebut. Karena kritikan itu adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh setiap orang. Apalagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedangkan orang yang percaya Tuhan sekalipun selalu mengkritik. Tetapi justru lewat dari kritikan itu tersebut, kita dapat belajar sesuatu saat kita dikritik. Dan jika kita sedang dikritik hari ini, mari kita terbuka dengan hati yang positif. Bagaimana menangani kritikan secara positif? Karena kita hari-hari ini sedang menghadapi kritikan. Kita harus tahu, kita harus belajar bagaimana mengerti, bagaimana harus menangani setiap kritikan yang datang di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang saya akan kongsikan bagi kita semua, bagaimana kita menangani kritikan secara positif. Yang pertama, kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 12. Firman Tuhan katakan,
bahwa telinga yang mendengar dan mata yang melihat keduanya dibuat oleh Tuhan. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat dibuat oleh Tuhan. Dengarkan kritikan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang positif terhadap kritikan tersebut. Karena kita tidak dapat menghindar dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Dengar kritikan tersebut, tetapi jangan izinkan kritikan tersebut melukai hati Anda, hati kita. Hal yang kedua, bagaimana kita menangani kritikan secara positif. Dalam Titus pasal 3 ayat 14 berkata, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuat. Firman Tuhan katakan, belajarlah dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah belajarlah melakukan yang baik. Banyak orang tidak belajar dari saat mereka dikritik atau saat kritikan itu datang, karena mereka menganggap bahwa kritikan itu sebagai suatu tuduhan atau suatu fitnahan. Orang Kristen atau kita harus belajar dari kritikan itu tersebut, dan pakailah kritikan itu sebagai satu batu lompatan kita untuk lebih kuat, lebih kita mengerjakan setiap pekerjaan pelayanan Tuhan, dan jangan jadikan sebagai satu hambatan kita untuk datang kepada Tuhan secara khusus. Dan hal yang ketiga, bagaimana kita menangani kritikan secara positif. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14 berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kata nista di sini berarti di dalam kamus bahasa bermaksud nista itu bermaksud dikritik atau dicela atau sedang diaibkan, sedang diperkatakan, sedang dipermalukan. Nah, firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista. Hal yang ketiga yang harus kita belajar di sini adalah hidup kita harus lebih tinggi atau lebih baik dari kritikan orang yang mengkritik kita tersebut. Firman Tuhan katakan, berbahagialah, hiduplah dengan lebih baik. Berarti kita diajar supaya hidup lebih baik, lebih tinggi daripada kritikan itu tersebut. Jangan kita lebih rendah daripada kritikan itu tersebut, tetapi jadilah lebih tinggi. Yang bermaksud kita harus percaya, mengandalkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, sehingga setiap kritikan yang datang kepada kita itu tidak akan melemahkan kita. Nah, biarlah di dalam 3 hal bagaimana kita menangani kritikan secara positif ini akan mengajar kita, akan membuat kita semakin kuat, semakin kita giat untuk melakukan setiap pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.